Halo, perkenalkan nama saya Devita. Di sini saya akan menjelaskan laporan untuk mata kuliah Perencanaan Strategi Sistem Informasi yang berjudul Mengoptimalisasi Penggunaan AI Generatif dalam Sektor Pendidikan, yang sudah saya kerjakan bersama kelompok saya. Langsung saja di sini yang pertama yaitu adalah latar belakang, yang dimana perkembangan teknologi informasi di era digital ini telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor. Meskipun AI generatif ini memiliki potensi yang sangat besar, banyak juga lembaga pendidikan di Indonesia yang menghadapi tantangan dalam mengimplementasikannya. Strategi sistem informasi berperan penting dalam memastikan AI generatif digunakan secara efektif. Selain itu, implementasi AI generatif juga memerlukan pemahaman terhadap regulasi dan etika penggunaan teknologi di sektor pendidikan. Dalam penelitian kali ini, istilah sistem informasi dan teknologi informasi digunakan secara terkait dan tidak dipisahkan secara tegas. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, penelitian ini nantinya akan difokuskan pada analisis dan perencanaan strategi sistem informasi untuk mengoptimalkan penggunaan AI generatif di dalam sektor pendidikan. Di sini tujuan kami yang pertama yaitu adalah memahami peran AI generatif dalam membantu proses belajar mengajar dan administrasi di sekolah atau universitas, sehingga penggunaannya benar-benar bermanfaat. Yang kedua yaitu menemukan faktor-faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan penerapan AI generatif di lembaga pendidikan, baik dari sisi teknis maupun manusia. Kemudian di sini yang ketiga, menyediakan panduan praktis bagi lembaga pendidikan supaya mereka bisa merencanakan dan menggunakan AI generatif dengan bijak, selaras dengan tujuan belajar dan transformasi digital. Kemudian di sini ada rumusan masalah, yaitu bagaimana kesesuaian strategi sistem informasi yang dirancang dengan kebutuhan strategis lembaga pendidikan dalam mengoptimalkan pemanfaatan AI generatif pada proses pembelajaran dan administrasi. Yang kedua, faktor-faktor strategis apa saja baik dari aspek teknis maupun sumber daya manusia yang mempengaruhi keberhasilan penerapan AI generatif dalam rangka perencanaan strategi sistem informasi di lembaga pendidikan. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana perumusan langkah-langkah strategis berbasis perencanaan sistem informasi dapat memastikan pemanfaatan AI generatif berjalan efektif, aman, dan selaras dengan tujuan pembelajaran lembaga pendidikan. Kemudian di sini ada manfaatnya. Yang pertama yaitu bagi lembaga pendidikan dapat memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana AI generatif bisa digunakan secara efektif dalam pembelajaran dan administrasi, sehingga proses belajar mengajar lebih mudah dan efisien. Kemudian bagi guru dan staf pendidikan dapat membantu memahami cara memanfaatkan AI generatif dengan bijak, sehingga teknologi ini bisa menjadi alat bantu bukan sebagai pengganti dalam kegiatan belajar mengajar dan manajemen sekolah. Kemudian yang terakhir bagi siswa dan mahasiswa, yaitu dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan juga menarik karena materi pembelajaran bisa diperkaya dengan konten yang dihasilkan AI generatif. Kemudian di sini ada bab 2 yaitu landasan teori. Di sini yang pertama dibahas untuk perencanaan strategi sistem informasi, yang merupakan suatu proses terstruktur yang bertujuan untuk menentukan arah pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi serta teknologi informasi agar selaras dengan tujuan strategis organisasi. Kemudian yaitu adalah strategi sistem informasi yang merupakan rencana jangka menengah hingga panjang yang mengarahkan bagaimana sistem informasi dirancang, dikembangkan, dan dimanfaatkan untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Lalu di sini adalah teori yang relevan dengan proyek penelitian kami. Yang pertama itu ada kecerdasan buatan, yang merupakan cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem yang mampu meniru kemampuan kognitif manusia seperti belajar, bernalar, memahami bahasa, dan juga mengambil keputusan. Di sini ada jenis-jenis AI. Berdasarkan tingkat kecerdasannya, AI diklasifikasi menjadi 3 jenis utama, yaitu Artificial Narrow Intelligence, Artificial General Intelligence, dan juga Artificial Super Intelligence. Kemudian, Artificial Intelligence Generatif merupakan cabang AI yang memiliki kemampuan menghasilkan konten baru seperti gambar, teks, audio, dan kode program berdasarkan data-data yang sudah ada di pelatihan. Kemudian di sini ada alat yang digunakan. Alat yang digunakan yaitu adalah Business Process Model dan Notation atau BPMN, yang merupakan standar pemodelan proses bisnis yang dikembangkan oleh Object Management Group untuk menyediakan berbagai notasi grafis yang mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan baik dari sisi bisnis maupun teknis. Kemudian di sini ada metodologi atau framework yang kelompok kami gunakan. Kami menggunakan
framework TOGAF atau The Open Group Architecture Framework, yang merupakan salah satu framework enterprise arsitektur yang banyak digunakan dalam perencanaan dan pengelolaan arsitektur dalam sistem informasi organisasi. Kemudian di sini adalah tahapan metodologi TOGAF pada proyek penelitian kami. Framework TOGAF ini merupakan kerangka perencanaan arsitektur enterprise yang digunakan untuk merancang, mengelola, dan mengembangkan sistem informasi secara terstruktur. Dalam penelitian ini, TOGAF nantinya akan berperan sebagai dasar penyusunan strategi sistem informasi di SMA Muhammadiyah 8 Ciputat agar pemanfaatan teknologi termasuk AI generatif dapat berjalan sesuai arah. Kemudian di sini adalah model utamanya. Yang pertama ada preliminary phase, yang dimana tahap awal ini berfokus pada penerapan ruang lingkup, prinsip arsitektur, regulasi, dan kesiapan organisasi sebelum proses perancangan dilakukan. Kemudian di sini ada beberapa macam implementasi yang dilakukan sesuai dengan sistem TOGAF dalam konteks sekolah, dalam konteks SMA Muhammadiyah 8 Ciputat dengan secara spesifik. Selanjutnya kita masuk ke bab 3, yaitu metodologi penelitian. Di sini ada lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Muhammadiyah 8 Ciputat sebagai salah satu lembaga pendidikan yang sedang berupaya mengembangkan permanfaatan teknologi informasi, khususnya kecerdasan buatan generatif dalam proses pembelajaran dan administrasi. Di sini teknik pengumpulan data yang kami gunakan yaitu ada wawancara, dokumentasi, dan juga studi pustaka. Tekniknya yang digunakan yaitu observasi dan kuesioner. Lalu ada wawancara. Wawancara ini dilakukan kepada alumni SMA Muhammadiyah 8 Ciputat yang pernah mengalami proses langsung pembelajaran dan penggunaan sistem informasi selama menjadi siswa. Lalu di sini ada dokumentasi yang digunakan untuk mengumpulkan data pendukung berupa dokumen dan arsip yang relevan dengan penelitian. Kemudian ada juga studi pustaka yang dilakukan dengan mencari literatur yang mendukung penelitian ini dan mengumpulkan data-data yang relevan terhadap topik penelitian. Kemudian di sini ada metodologinya yang digunakan dalam studi ini, yaitu adalah pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu metode yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi nyata, kebutuhan, serta arah pengembangan sistem informasi di SMA Muhammadiyah 8 Ciputat secara mendalam. Kemudian kita masuk ke bab 4, yaitu di hasil dan pembahasan. Yang pertama di sini ada penerapan TOGAF untuk organisasi. Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan yang disusun berdasarkan tahapan arsitektur development method pada framework TOGAF. Di sini yang pertama yaitu ada arsitektur vision, yang dimana ditetapkan visi dan tujuan utama pengembangan arsitektur dalam sistem informasi sekolah. Di sini ada beberapa hasil penerapannya. Kemudian selanjutnya di sini ada bisnis arsitektur yang menggambarkan proses bisnis inti sekolah dan kondisi aktualnya. Di sini ada beberapa tahap yang dimana banyak proses masih dilakukan manual, guru dan staf masih membutuhkan sistem yang dapat mempercepat alur kerja akademik dan sebagainya. Di sini ada kebutuhan-kebutuhannya. Kemudian yang di sini ada information system arsitektur. Di sini ada data arsitektur, ada potensi untuk AI, kebutuhan, application arsitektur, aplikasi yang dibutuhkan. Kemudian kita masuk ke teknologi arsitektur. Di sini yaitu kondisi dan kebutuhan teknologi, yang dimana internet dan wifi belum merata dan belum stabil untuk pembelajaran digital pada sekolah Muhammadiyah 8. Di sini ada perangkat yang perlu ditingkatkan dan juga ada keperluan-keperluan yang diperlukan. Kemudian di sini ada opportunities and solution,
yaitu beberapa peluang dan solusi yang muncul berdasarkan seluruh analisis sebelumnya. Pertama di sini ada peluangnya, kemudian ada solusi strategisnya, kemudian selanjutnya di sini ada migration planning, yaitu yang dimana kemudian di sini ada migration planning, yaitu rencana migrasi yang dilakukan bertahap agar sekolah tidak kesulitan dalam transisi. Tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, beserta durasi tahap-tahap yang akan dilakukan. Kemudian di sini ada implementation governance. Setelah rencana siap, tahap ini memastikan implementasi berjalan sesuai standar. Kemudian ada arsitektur change management. Di tahap ini memastikan arsitektur tetap relevan dan mampu beradaptasi. Kemudian di sini menjawab dan membahas tentang rumusan masalah pertama. Berdasarkan hasil analisis strategi sistem informasi yang dapat dirancang untuk memaksimalkan penggunaan AI generatif dilakukan melalui pendekatan berbasis arsitektur enterprise. Strategi ini menekankan kelarasan antara kebutuhan pendidikan dengan kemampuan teknologi agar implementasi AI tidak hanya mengadopsi teknologi, tetapi menjadi bagian dari transformasi proses pembelajaran dan administrasi. Di sini ada langkah-langkah yang dihasilkan, seperti identifikasi kebutuhan proses akademik dan administrasi, kemudian perancangan model data dan integrasi sistem, kemudian pengembangan arsitektur aplikasi berbasis layanan, ketetapan kebijakan keamanan dan privasi data. Kemudian di sini menjawab rumusan masalah kedua, yaitu keberhasilan penerapan AI generatif di lembaga pendidikan dipengaruhi oleh dua kelompok. Yang pertama di sini ada faktor teknis, seperti kualitas dan ketersediaan data, infrastruktur TI, kesesuaian platform AI dengan kebutuhan institusi, keamanan sistem, dan perlindungan data. Kemudian ada faktor manusia, yaitu kesiapan guru atau dosen dan tenaga administrasi, tingkat penerimaan pengguna, kapasitas manajemen dalam mengelola perubahan, dan juga budaya organisasi. Kemudian di sini rumusan masalah ketiga, yaitu berdasarkan analisis arsitektur menggunakan TOGAF, ada beberapa langkah strategis yang dapat digunakan sesuai tujuan pembelajaran. Di sini yang pertama ada menyusun kebijakan dan pedoman penggunaan AI, kemudian menjamin keamanan dan privasi data, kemudian melakukan integrasi sistem secara terstruktur, kemudian meningkatkan kompetensi guru dan staf. Lalu ada monitoring dan evaluasi penggunaan AI, kemudian menerapkan penggunaan AI secara bertahap. Dengan langkah-langkah tersebut, lembaga pendidikan dapat memastikan penggunaan AI tidak hanya efektif, tetapi juga aman, etis, dan memberikan dampak positif bagi pembelajaran dan administrasi sekolah. Kemudian bab terakhir di sini ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari rumusan masalah 1.4, yaitu kondisi awal lembaga pendidikan menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi termasuk AI generatif ini belum terintegrasi secara optimal dan masih terdominasi. Kemudian di sini ada kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil analisis, kondisi awal lembaga pendidikan menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi termasuk AI generatif belum terintegrasi secara optimal dan masih didominasi proses manual pada pembelajaran dan administrasi. Kemudian untuk masalah 4.2, di sini keberhasilan penerapan AI generatif di lembaga pendidikan dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor teknis dan faktor sumber daya manusia. Kemudian kesimpulan dari 4.3, di sini pemanfaatan AI generatif yang efektif, aman, dan selaras dengan tujuan pembelajaran memerlukan langkah strategis berupa penyusunan kebijakan penggunaan AI, penguatan keamanan dan privasi data, integrasi sistem informasi, peningkatan kompetensi guru dan staf, serta monitoring dan evaluasi kelanjutan. Kemudian di sini ada saran. Yang dimana disarankan untuk menyusun rencana strategi sistem informasi yang jelas sebelum mengadopsi AI generatif. Disarankan juga di sini lembaga pendidikan tidak hanya fokus pada pengadaan teknologi AI, tetapi juga mempersiapkan kesiapan sumber daya manusia. Kemudian ada saran 5.1.3,
yang dimana di sini disarankan untuk menerapkan AI generatif secara bertahap dan disertai dengan kebijakan penggunaan yang jelas. Sini ada daftar pustakanya. Selebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.